Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Ayo coba yang ngomel, Tuhan capeknya belum hilang ini, harus semalam. Repot tuh saudara. Dan lagi lihat, Israel itu anaknya banyaknya minta ampun. Satu keluarga itu berarti 10. Pengen 10 anak, mesti masak air, mesti agak bisa bayangkan. Sore baru berhenti itu awan. Pagi-pagi dia goyang lagi. Inilah ketaatan. Inilah persekutuan. Inilah mengenali. Inilah memahami Tuhan. Bagaimana ketaatan kita kepada Bapa kita? Itu kuncinya. Atas titanya. Atas titanya. Tahun 78, 76, 78 saya lupa. Kalau saya pernah dengar hamba Tuhan hebat, tapi sayang dia meninggal waktu dia masuk umur 42 tahun. Dia adalah hamba Tuhan pertama di Indonesia yang berani sewa gelora Bung Karno untuk KKR 1 April 86. Itu gila. Dia meninggal tahun 93 umur 42. Kalau 80 jadi umur berapa itu orang? Masih muda. Dia adalah satu-satunya hamba Tuhan yang fasih berbahasa Inggris waktu itu. Ya, dia orang Jawa dari Madiun, namanya Yeremia. Saudara itu orang hebat dan saya kagum dengan dia. Gelora Bung Karno disewa pertama kali dalam sejarah Indonesia. Waktu itu pendeta berkata, nggak mungkin lah. Coba dia maju, anak itu berani mati. Saya tahun 76 dia pernah khotbah tentang pasal ini. Dia berkata begini, saya ingat khotbahnya. Seandainya ada orang Israel yang keras kepala, waktu tiang itu bergerak dan satu keluarga ini ngotot, enggak Tuhan jalan saja, aku capek dari sini aja. Misalnya ada. Maka dia menemukan 4 hal. Maka itu kalau kita ngalami 4 hal ini, berarti kita sedang tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Coba sebut di padang gurun, tanpa tiang awan, tiang api, dan tidak ada orang yang lain di sekitar kita. Apa yang dirasa pertama kali oleh keluarga itu? Pertama kali takut, betul, sepi. Maka itu Kristen yang rasa takut dan kesepian, langsung saudara vonis diri sendiri, aku sedang memberontak. Kemana Roh Kudus pergi, aku nggak mau ikut. Sudah doa berhari-hari, sudah merem lagi, kok seperti Tuhan itu jauh sekali. Itu berarti kita sedang tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Cepat kejar, ada di mana tiang awan, tiang api itu sekarang? Betul saudara? Itu khotbah Yeremia tahun 76 yang lalu. Hebat sekali. Berikut, 21 belum selesai, saya ulangi 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut titah Yahweh dengan perantaraan Musa. Garis bawahi kata titah. Jadi bukan Musa yang memimpin mereka. Musa pun cuma taat, ke kiri ke kanan juga tidak tahu, mana itu Kanaan juga tidak tahu. Maka itu ketaatan kita. Apa yang Papa perintahkan? Jadi betul tadi Efesus 5:17, usahakan kamu mengerti kehendak Bapa. Kalau tidak kita jadi orang bodoh. Keluaran 33. Betapa Musa punya persekutuan yang gak main-main dengan Tuhannya. Keluaran 33:9. Waktu itu di Keluaran 33 ini kemah suci belum dibangun. Belum. Ya, Musa hanya buat tenda untuk dia sendiri. Tapi bangsa itu sudah tahu. Ya. Ayat 8 saya baca dulu ya, supaya kita tahu latar belakangnya. Apabila Musa keluar, pergi ke kemah itu. Jadi pokoknya kalau bangsa itu melihat Keluaran 33, ayat 8 sekarang. Ya. Kitab yang kedua, Kejadian, terus Keluaran. Kalau mereka melihat Musa masuk ke tenda atau kemah yang dia bangun, bangsa itu tahu. Yang Maha Kudus pasti akan hadir. Maka itu begini kejadiannya ayat 8,
Keluaran 33. Apabila Musa keluar dari kemahnya, rumahnya maksudnya, dan pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah, karena bangsa itu tahu pasti akan ada firman yang datang kalau Musa masuk ke situ. Mereka siap dengan mata mereka mengawasi. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, jadi sejak dari awal tanda kehadiran Papa sudah ditunjukkan dengan tiang awan itu atau awan itu. Saya ulang ya 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Yahweh kepada Musa di sana. Saudara perhatikan pertanyaan saya ini. Kalimat pertama aja, jangan bagian terakhir. Kalau begitu antara yang Maha Kudus dengan Musa, siapa yang menunggu siapa? Cepat baca, ayo. Ayo, siapa menunggu siapa? Betul, secara agama jawabannya Musa menunggu Tuhan. Tapi baca baik-baik. Aneh bukan? Kemarin malam kami belajar, saya cuma ada 2 orang ya yang ada komen dengan Bondi. Dari Keluaran juga kita belajar siapa yang nuruti siapa. Nanti saya akan bacakan lagi. Saudara, ini luar biasa. Jadi kalau Musa tidak masuk ke tempat itu, Tuhan gak turun. Jadi yang Maha Kudus yang nunggu Musa. Pertanyaan kedua, bagian terakhir ayat 9. Siapa yang mulai bicara duluan? Cepat lihat, siapa yang mulai bicara duluan? Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kita nyerocos duluan. Nah, betul enggak? Kalau doa kita pintar ngomong sudah, pintar merintah, begini ngatur Tuhan, begini. Tuhan juga bengong aja. Yang Tuhan itu siapa? Kamu atau aku? Maaf. Ya kalau kita nyerocos duluan ngomong. Apalagi kalau doa pakai marah-marah, Tuhan bingung kenapa kamu marah-marah dalam doa ini. Tapi ayat 9 ini dahsyat, saudara. Yang Maha Kudus yang nunggu Musa, yang Maha Kudus yang bicara dulu. Musa belum ngomong apa-apa. Dia cuma masuk menikmati kehadirannya. Dan terjadi sesuatu. Kenapa? Terjadi sesuatu yang luar biasa. Ayat 11, saudara. Ini yang hebat sekali. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan bagaimana? Berhadapan muka seperti, seperti bagaimana? Seorang berbicara kepada temannya. Stop sampai situ. Secara kebenaran, dengarkan ini, secara kebenaran, mereka di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru yang lebih mudah jumpa Papa di surga. Secara kebenaran, kita. Karena ketika Yesus Tuhan kita mati, tirai itu terbuka. Karena darah yang bukan darah domba, tapi darah Yesus itu membuka pintu yang menyucikan kita. Berarti seharusnya kita di perjanjian baru yang lebih dekat dengan yang Maha Kudus Bapa di surga, lebih daripada saudara kita di perjanjian lama. Tapi faktanya, saudara, kenapa mereka lebih dekat dengan yang Maha Kudus? Saya cuma berbicara umum. Berapa kali kita doa puasa berhari-hari untuk cari satu kehendak Tuhan saja, belum tentu dapat jawaban. Ini enak sekali. Bicara berhadapan muka seperti bicara pada temannya. Maka itu kekristenan kita harus lebih dekat dengan Yesus daripada Musa, Nuh, Abraham, Henokh, dan semuanya. Karena jalan ke surga belum terbuka pada zaman mereka. Maka itu mulai hari ini kalau kita bersekutu, kalau berdoa, saya kata berdoa, ayo kita bersekutu. Nggak harus tutup mata, nggak harus berlutut, nggak harus angkat tangan, nggak ada aturannya, terserah. Maka saya sering ngajar, mau guling-guling juga silakan, Papa juga nggak pusing. Lo betul nggak, saudara? Nggak ada aturannya. Mau jongkok, mau berdiri, mau berlutut, terserah. Karena nggak ada aturannya. Yang penting hati kita. Bayangkan, sudah seenak itu aturan doa di Kristen. Kalau dibanding agama lain, ampun sudah. Masih cuci dulu, mesti ini dulu, mesti sudah bawa ini bunga itu masih begini dulu, mesti ganti pakaian, mesti segala macam.